Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang masih ada di Timur Tengah ya teman-teman. Jadi kisah TKW ini tuh ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Katanya kan, oh TKW itu katanya enak, gajinya besar. Oh TKW itu katanya capek, gajinya sedikit. Itu tergantung dari kantor ya teman-teman. Jadi kantor itu gajinya berapa, kemudian apa kontrak kerjanya ada apa enggak, kemudian pisah syarikah apa enggak, kemudian ada yang macam-macam lah. Oke, jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Sekarang saya akan lanjut ke kisah TKW yang ada di Timur Tengah ya. Nah, jadi sekarang itu banyak yang ada yang DM gitu, kemudian ada yang nanya juga, katanya teh kalau pisah syarikah sama pisah turis itu bagaimana, kan kita nggak tahu katanya ya, kan kita kalau dari PT nggak tahu kita bisa membandingkan atau membedakan pisah TKW syarikah sama pisah turis gitu ya, kan kita nggak tahu dari PT itu, pokoknya kamu terbang ini majikan kamu atau gimana dan lain-lain, kata teman saya itu. Nah saya bilang ya, kalau memang sebenarnya kita tuh tidak tahu kalau kita itu pisahnya itu mau pisah syarikah atau pisah turis, yang tahu itu kita diberangkatkan tanpa ada kontrak kerja. Kalau masalah gaji ada yang 1000, ada yang 1200 ya, belum di Indonesia tuh ada yang dibilang 1500, 1400, enggak ada ya dari kantor itu, terkecuali 1000 sama 1200 itu ya. Nah kemudian terbang itu kita itu sampai sekarang cuma ada 2 pisahnya itu ya, yaitu pisah turis sama pisah syarikah. Tapi kalau syarikah dari Indonesia itu udah pada bisa diterbangin, misalkan udah biasa gitu. Tapi kalau pisah turis itu yaitu jadinya ilegal kita itu. Nah ada yang bisa dibikinin KTP yaitu iqomah, ada yang enggak, seperti kemarin orang Garut ya, dia 6 bulan di Qatar tidak bisa dibikinkan iqomah ya, sampai orang kantornya itu memulangin dia setelah 6 bulan karena gonta-ganti majikan, nggak ada yang mau bikinin iqomah karena nggak tahu mahal atau bagaimana, karena pisah turis itu ada beda-beda. Makanya kebanyakan kalau pakai pisah turis itu setelah 6 bulan yang orang kantornya memulangkan, atau yang disuruh sama orang kantornya itu ya udah kalau kamu pengen kabur. Ada yang bilang ya udah kamu kerja aja sampai 6 bulan, nanti kamu dipulangkan, uang sendiri itu kita kerja, misalkan di kosana kemari dipotong, dipulangin gitu. Ada yang syarikah kayak gitu. Nah itu seperti teman saya orang Garut, waktu itu 6 bulan dia dipulangkan ya karena nggak bisa bikin iqomah. Di sini udah berganti beberapa majikan. Ada juga kalau yang pisah syarikah itu majikannya itu misalkan, oh saya mau dia dibayar itu beberapa puluh ribu juga ya untuk pisah untuk iqomah gitu. Ada juga sampai 2 tahun itu nggak dibikinkan iqomah, cuma setiap 6 bulan atau 3 bulan sekali bayar, diperbarui sampai 2 tahun. Ada yang kayak gitu, tapi saya juga kurang tahu ya karena saya tidak bekerja di kantor. Nah gitu ya, jadi sekarang saya jelaskan di sini ya. Nah ada juga yang teman saya ya, itu mah yang ada di Saudi, dia mah setelah 6 bulan di rumah majikannya, rumahnya kan gede, selama 6 bulan itu dia digaji cuma 1200, pisahnya itu dia pisah turis selama 3 bulan diperbarui sampai 6 bulan, dari 6 bulan itu nggak diperbarui sampai 8 bulan ya kaburlah dia dari rumah majikannya karena kata dia kok nggak dibikinin lagi ya, katanya saya harus bayar mahal dan lain-lain. Nah majikannya itu pengennya itu ya, majikannya itu pengen ada sesuatu gitu ya, tapi si teman sayanya itu ya dia itu nggak mau ngelakuin sesuatu itu gitu. Nah jadi kata majikannya itu ya udah kalau kamu nggak mau ngelayanin saya dan lain-lain karena kamu pisahnya gini, ya udah kabur aja, kamu keluar dari rumah saya katanya. Saya nggak mau juga mulangin kamu katanya, pakai udah 6, kan dia udah sampai 6, 7, 8 mau ke 9 ya. Nah dia tuh keluarlah sampai majikannya tuh ngasih gaji, ya udah kamu keluar, kalau ditanya kamu kabur katanya, ya udah
pokoknya nggak tahu ya, intinya dia itu kabur, tapi majikannya tahu kalau dia itu kabur karena kata majikannya, kalau kamu mau di sini katanya, atau kamu bekerja sama saya gitu ya, pokoknya kayak gitulah. Intinya kalian mungkin udah pada tahu. Nah setelah itu dia kerjalah di luar sampai sekarang. Nah jadi visa syarikat sama visa turis itu sekarang bisa pulang mandiri kalau kita punya uang. Kalau punya uang mah itu ya bayar 4.000, beli tiket 2 hari 3 hari pulang langsung, terkecuali kalian pergi yang namanya ke Tarhil ya itu. Tapi kebanyakan yaitu orang-orang itu pergi ke Tarhil. Tapi ada juga kalau yang kitanya punya uang sampai 4.000, dia sengaja gitu ya beli tiket sendiri, apa-apa sendiri, nyuruh orang dibeliin tiket, diurus-urus sampai 4.000. Itu ada lagi temen yang saya tahu di TikTok begitu ya. Jadi bermacam-macam sekarang itu kalau kita mau pulang nggak sulit gitu ya. Kalau kaburan itu sekarang mah kalau ada uang mah sekarang gampang, di mana-mana juga, mau di Qatar, pokoknya yang ada di Timur Tengah sekarang mah gampang, nggak kayak zaman dahulu gitu ya. Nah kemudian ada yang nanya lagi, kan kita nggak tahu katanya kalau visanya itu dari kantor itu, misalkan kita di visanya itu visa turis, pokoknya orang kantor itu katanya yang ada di Indonesia menerbangkan. Ya memang itulah kesalahan kita yang nggak ditanya dulu visanya visa apa, terus pekerjaan kita apa, nama majikan kita apa, terus yang lain-lain kita itu nggak tahu. Memang itu kesalahannya, itu kesalahan kita dan juga kesalahan kantor ya teman-teman. Nah kemudian kita itu tidak dibekali dengan asuransi kerja dan juga kontrak kerja. Misalkan gaji kamu itu 1.200, 1.300 gitu ya, enggak, cuma udah kamu gaji segini gitu, udah di kantor itu kayak gitu aja. Jadi enggak kayak di Arab gitu ya kan. Kalau kita nambah kontrak kerja 2 tahun, kalau kita lebih 2 tahun dari rumah majikan ya, itu saya sering bilang ke teman-teman semuanya, di KBRI itu atau KJRI tempat kita bikin paspor gitu ya, kalau kita nambah itu, kamu udah 2 tahun, misalkan paspor kamu itu udah habis, gajinya berapa, ini berapa, ditanya. Kalau kamu udah bertahun-tahun gajinya sedikit ya, si orang kantor itu kalau nggak sama majikan kalian, majikan itu ditelepon sama orang kantor, orang KJRI, kenapa kamu udah berpuluh-puluh tahun atau udah 5 tahun 7, kok kamu gaji masih 1.200. Nah itu orang, sebenarnya orang KJRI itu tuh ada yang baik, ada yang enggak. Tapi yang setahu saya beberapa kali ya di kantor yang ada di Qatar, saya mah selalu sama majikan saya gitu ya. Kata majikan saya, kata orang kantornya itu ya, gaji kamu berapa? Katanya misalkan segini, kamu udah berapa tahun? Di situ kan udah tertulis, gaji kamu benar segini, iya. Kamu ada liburnya apa enggak? Misalkan enggak, kamu harus libur. Itu kalau ada majikan saya, di depan majikan saya. Makanya saya kalau di sini gitu ya, Jumat Sabtu itu kadang saya kerja, kadang enggak, pokoknya begitu ya. Nah jadi ada libur, kalau kita mau minta libur gitu, nggak apa-apa, karena lebih dari 2 tahun itu kontrak kita udah habis. Jadi kita kontrak kerjanya itu antara kita sama majikan, yaitu yang menguatkan itu dari KJRI. Majikan sama majikan itu harus ngasih tambahan, walaupun mau 100, mau 200, 300, harus kalau lebih dari 2 tahun begitu ya. Dan kontrak kerja itu harus dibikinkan ya, harus dibikin begitu. Nah kemudian apa itu namanya, kemarin ada cerita lagi dari teman saya, dia tuh udah beberapa tahun gajinya itu kan masih kecil, misalkan dia itu udah kerja 15 tahun apa berapa, gajinya itu masih 1.500. Ada sampai dia dari Abu Dhabinya itu pulang, nggak mau balik lagi itu karena gajinya 1.500, minta ditaikin 2.000 apa masih 1.400, lupa saya. Nah kata majikannya, udah kamu pulang aja dulu, katanya nanti saya ambil lagi kamu. Nah setelah di Indonesia kan dia cuti 2 bulan, majikannya itu nggak mau naikin gaji, ya udah dianya juga nggak pergi lagi gitu ya ke Emirat itu. Setelah di Emirat nyari-nyari pembantu yang bisa masak dan lain-lain itu nggak bisa, karena satu susah, kedua mahal gitu ya. Nah majikannya itu minta lagi dia balik lagi, tapi dianya itu tidak mau. Nah berangkatlah teman saya itu ke Bahrain begitu. Setelah di Bahrain itu ya karena dia tukang masak, ya lumayan lah gajinya begitu. Nah jadi buat teman-teman semuanya, kita itu harus bisa ngobrol sama majikan, mau nggak gaji segini, misalkan enggak, saya nggak mau, ya udah, kalau kamu nggak mau
saya mau pulang gitu. Jadi kita itu harus sama-sama neken sama majikan gitu. Kalau kita misalkan ya tambahinlah kamu sedikit segini atau gimana, pokoknya kita itu harus bisa ya teman-teman ngobrol sama majikan itu masalah gaji. Kemudian kita itu harus punya kontrak kerja biar enak gitu. Seperti saya 2 tahun sekali saya bikin kontrak kerja gitu, atau 1 tahun sekali kan biar ada kontrak kerja itu, ada yang 2 tahun, ada yang setahun ya. Nah, setidaknya kalian tuh harus bisa ngomong bikinin kontrak kerja kalau kita lebih dari 2 tahun di rumah majikan ya. Kalau nggak ada kontrak kerja, kalian harus minta naik gaji, intinya begitu ya. Tapi kalau majikan yang baik dan yang pengertian, itu pasti dibikinkan kontrak kerja gitu ya. Itu pengalaman pribadi saya begitu. Nah, jadi sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Pokoknya kalau video ini bermanfaat, silahkan kalian ambil. Yang tidak manfaat, kalian tinggal scroll aja ke channel-channel yang lain untuk menyimak video-video lain yang bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke?